Langsung aja, ini dia peserta pertama kita. Minggu lalu membahas PKI dan minggu lalu juga di putaran pas tema vaksinnya dia membahas perbedaan vaksin zaman sekarang dan di zaman Orba. Langsung aja, ini dia Putra Patinama. Halo, gue Putra. Yo, ini gue udah di grand final nih, ya kan. Untuk sampai ke sini nih agak-agak susah, harus kerja keras ya kan. Karena kita harus menyingkirkan peserta yang lainnya. Tapi gue udah tahu kok gue bakal masuk grand final. Karena peserta yang lainnya itu pada kurang lah, ya kan. Kalau udah masuk grand final boleh sombong dong, ya bebas. Jadi nih serunya di lomba season 2 ini, yang kalah juga dapat hadiah, dapat WMAC, ya kan? Kayak kemarin tuh Jiung tuh, dia udah bisa latihan tuh. Makanya sekarang dia lebih suka main di balkon rumah Nunung. Dia udah, oke lah. Kalau untuk kesulitannya di DISC season 2 ini, ya apa ya kesulitannya ya? Paling PPKM. Nah iya, jadi Antasari Fatmawati itu ditutup. Nah, makanya gue kalau ke Depok gue harus muter lewat Ragunan tuh, set aja. Nah, sering tuh gue ngeliat orang garukin monyet di situ. Iya. Dan harapan gue untuk materi yang akan gue bawakan nanti, kenapa saya harus juara, yaitu pas video gue tampil, set, corona hilang. Tapi pas video Popon sama Aldo tampil, se-Asia Tenggara mati lampu. Thank you. Halo semuanya, selamat malam. Yoi, lo liat gue ya kan, pakai kemeja, pakai jas. Malah mirip ini ya, mirip pendeta pulang ubur. Yoi, final coy. Oke, temanya kenapa saya harus juara. Ya jelas lah, orang ikut kompetisi tujuannya juara. Nggak mungkin tujuannya kalah. Atlet anggar olimpiade kemarin dia lomba tujuannya apa? Juara. Nggak mungkin kalah. Kalau mau kalah gimana tandingnya? Masa tandingnya begini weh, tusuk gua, tusuk gua mau kalah, tusuk gua enggak lah. Karena kalau mau kalah itu ya berarti ya pria-pria dengan penuh tekanan ya. Ya karena selalu mengalah terus sama istrinya. Contohnya Popon. Iya, kan istri kaya tuh, makanya ketekan mulu dia. Dan dia di final ini dia bakalan kalah juga kemungkinan. Makanya untuk Popon, lu gak usah ngirim video lah, lu di rumah aja udah. Ya ngapain kayak lu mandi-mandiin Scooby-Doo kayak ya. Itu dia. Dan gua layak untuk juara kenapa? Karena video gua dari season 1 sampai season 2 itu one take okay, alias sekali jadi, ya kan? Record roll bungkus. Gua nggak ada tuh namanya dipotong, ditambahin, dipanjangin, nggak ada editan lah. Karena gue bukan Aldo. Aldo itu kan stand up ngedit, ya kan? Lucunya aja editan. Iya. Makanya nih untuk Aldo, stand up itu yang diedit naskahnya, bukan videonya. Kalau lo masih terus ngedit, lo mendingan gak usah stand up. Lo mendingan buka jasa aja. Jasa ucapan selamat Gracia Poli dan Apriani itu. Siapa tahu klien lo caleg, ya kan? Itu. Tapi kalau dilihat dari postur ya, gue cocok untuk juara lah. Karena gue proporsional badan gue. Gue nggak kayak Popon, nggak kayak Aldo, ya kan? Dia kan badannya overweight ya. Di sini gue nggak body shaming, tapi mereka berdua itu gendut. Nah, orang gendut itu adalah orang yang tidak menyayangi badannya karena isi badannya penyakit semua. Ada jantung, stroke, selangkangan basah, ya kan? Itu ngerinya kalau mereka juara, uangnya akan dibeliin makanan yang nggak sehat, ya kan? Siapa tahu malam ini mereka juara, Selasanya meninggal. Makanya mendingan gue lah, ya kan? Umur gue masih panjang lah soalnya lah. Itu. Nih, asal kalian tahu ya, gue ikut season 2 ini karena ya dihubungin panitia. Dia bilang gini, Putra ikut lagi ya season 2. Lah, kan gue udah juara 3 kemarin. Udah ikut aja buat ngerame-ngeramein. Kata dia gitu tuh. Ya gue pikir ya buat seneng-seneng ya kan. Ternyata pas gue ikut season 2, aturan lomba stand up ya diubah. Setiap minggu kita harus punya materi baru. Pusing gak lo? Ah itu dia tuh. Gue yang tadinya seneng nih, gue jadi selek gue.
Di sini gue ngerasain apa yang dirasakan Mega. Kalau Mega kena janji manis pria sampai cerai 2 kali. Kalau gua kena janji manis korporat. Gua bikin materi sampai mikir 2 kali. Tuh dia itu. Iya. Soalnya ya, di kompetisi lain itu kalau materi baru tiap minggu biasanya ada tim komedi buddy alias tim kombut. Yang bantuin kita bikin materi itu. Sedangkan di Firman tidak, ya kan? Ini gue mau kombut sama siapa? Lagi PPKM. Masa gue kombut sama Scooby-Doo? Ya orang Scooby-Doo-nya lagi dimandiin Popon. Ya gue harus juara juga karena gue sekarang kerja di kantornya Panji Pragiwaksono ya, Bapak stand up. Gue di situ sebagai penanggung jawab kreatif. Kalau gue kalah, karir gue diambang kehancuran. Karir gue di ujung tanduk anjing tuh kalau mau tahu. Ya kalau gue kalah ya Panji nggak percaya gue lah sebagai kreatifnya. Masa seorang kreatif tidak kreatif untuk mendapatkan juara 1? Di mana kreatifmu? Hai sang kreatif. Bingung gak lo? Syukurin ya kan. Makanya nih, kalau gua kalah dan gue dipecat Panji, apakah Firman mau terima gue sebagai karyawan? Ya gue jadi manajer, sanggup lah gue lah, ya kan? Kalau gue jadi manajer di situ, akan gue cari panitia yang ngubah aturan lomba ini, yang nyusahin gua. Akan gua hukum dia. Akan gua hukum buat ngajarin Aldo ngedit film PKI jadi film Korea. Ya, untuk karyawan Firman, dukung gua sebagai juara. Gua Putra, juara 1. Terima kasih. Gimana nih? Kita gimana? Menurut gua materinya bagus banget. Tapi kan tekniknya dipakai di sini semua. Tapi mungkin dia emang masukin aja kali. Kita kan nggak tahu yang kedua ntar. Kalau misalnya yang di kedua dia nggak ada gimana? Yang nggak kan bisa. peraturannya kan di babak pertama ini dengan tema Oke, berarti gua nilai pure ini doang ya. Temanya aja. Oke, jadi kita tetap Terlepas harus dari teknik yang dia masukin ya. Betul. Tapi kasihan banget nih bisa-bisa nggak ada tekniknya loh di kedua. Kita lihat aja nanti. Kita nggak tahu. Udah Oke, aturan. oke. Kalau nanti di kedua dia nggak ada tekniknya ya dia udah ketipu 3 kali sama Jadi yang mengubah peraturan, jadi tadi dapat ini info bahwa emang Putra ini dan Aldo karena emang sistem dari DISC ini adalah mempertahankan juara. Ya. Jadi ini permintaan langsung dari Direktur Firman. Oh. Yang mengubah peraturan pun juga adalah Direktur Firman. Jadi nanti kita bakal ngobrol langsung sama Direktur Firman habis ini ya. Sorry, ini yang video 1 kan ya? Ya video satu. Ini video 1 kan ya. Jadi video 1 langsung di Paling bawah. Oke, gimana Dri? Bisa dinilai? Sorry yang mana? Ini Putra. Menurut gue sih Langsung aja. bagus banget, dia relax banget ngebawainnya. Ya cuma tadi sempat kebingungan, gue nggak begitu nikmatin karena kok tiba-tiba tekniknya yang kita cari di materi 2 ada semua. Iya. Tapi materi yang ini sih dia solid banget. Solid. Maksudnya solid. Cara yang bagus untuk ngebuka show. Betul. Tapi nggak tahu apakah cukup kuat bikin dia juara. Gua belum tahu. Oke. Dari lu Cok. Iya bagus, ada roastingannya. Nah itu dia sih, gue jadi curiga beneran sih. Apa dia salah briefing? Tapi terlepas dari itu, tadi ada roasting, ada callback, ada banyak dan solid. Materinya semua solid. Oke, thank you Cok. Dari Rigen. Kalau gue dia nih emang ya itulah kekuatannya Putra tuh mainan di diksi gitu. Tapi gue malah ngerasa untuk penampilan dia kali ini tuh tidak terlalu banyak diksi gitu, tidak terlalu banyak diksi yang menurut gue tuh kuat gitu. Kayak dia tuh cuma ngeluarin kayak Scooby-Doo gitu, terus kayak sama yang awal tuh makanya gue juga kaget, yang awal tuh beda kan ya, bukan itu pembukaan. bukan. Oh, Mungkin Regen juga karena ngeliatin Putra tuh emang di 2 atau 3 putaran terakhir tuh dia ngelepas diksinya. Karena dia lebih banyak main point of view, akhirnya karena harus ngegali bikin materi terus. Oh, dari point of view yang gue lihat malah yang bagus itu ketika yang di akhir-akhir. Ketika dia ngomongin dia sebagai seorang tim kreatif di Panji Pragiwaksono. Itu baru gue lihat, oh ini dari sudut pandang seorang Putra nih. Kalau yang awal tuh gue ngerasa kayak
dia tuh masih belum jelas dia posisinya itu di mana, dia tuh sebagai siapa. Gitu. Justru di akhir-akhir itu gue oh dia nih ada sesuatu yang ingin disampaikannya bagus tuh. Di situ sih. Kalau gue ngeliatnya kalau untuk materinya menurut gue nggak konsisten di itunya aja sih. Tapi secara teknik iya benar, teknik sih dia bagus. Tadi ngeluarin callback gitu, Rule of segala three, macam rule of three, roasting gitu. One-linernya close One-linernya juga bagus itu. Cuman ya itu masalah konsistensi materi aja sih. Oke. Dia sebagai siapa? Point gitu. of view-nya ya. Iya. Point of view-nya. Heeh. Dan mungkin kita bakal lihat juga di putaran kedua nanti seperti apa Putra. Semoga briefingannya tidak salah ke Putra ya. Maksudnya dalam arti karena di babak pertama ini harusnya temanya adalah kenapa harus juara dan tidak dibatasin dengan teknik, sedangkan di putaran kedua nanti itu tanpa tema, nggak ada tema dan harus ada 4 teknik. Itu adalah ada callback, rule of three, one liner dan roasting peserta lainnya. Ya kita lihat aja Putra di penampilan kedua.